Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Z Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 1 Oktober 2024. Tidak terasa kita sudah masuk di awal bulan, di bulan Oktober sudah lewat September dan tentu banyak mimpi dan harapan tetap jaga kesehatan juga. Dan tepat pada tanggal 1 Oktober 2024 dan setiap tanggal 1 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan 30 September diperingati sebagai Gerakan 30 SPKI yang memang menjadi tragedi di Indonesia yang begitu banyak meninggalkan pembelajaran dan juga makna untuk kita terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Dan Hari Kesaktian Pancasila juga sebagai momentum untuk kita merefleksikan lagi bagaimana nih khususnya kita sebagai anak muda, kemudian bangsa Indonesia yang begitu luas dan juga pembangunan, kemudian kolaborasi yang dilakukan sudah seperti apa. Karena memang peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati sebagai bentuk kita menyadarkan diri kembali, melihat lagi situasi Indonesia dan kedepannya kita akan seperti apa. Dan untuk membahas tentang tema kita pada hari ini sesuai dengan Hari Kesaktian Pancasila, ini kita membahas tentang tema Pemuda Tonggak Pemersatu Bangsa. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah kehadiran dua pemuda dari dua organisasi besar di Provinsi Jambi yang juga berkolaborasi dalam segala hal, salah satunya sesuai dengan tema kita untuk memberikan makna kepada pemuda tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan pertama saya akan sapa terlebih dahulu, yang di samping kiri saya ada Bang JB Martin selaku Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara Provinsi Jambi. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Bang JB kemarin kita baru beberapa minggu yang lalu juga membahas tentang tema kepemudaan dan hari ini saya kembali lagi bertemu dengan Abang dan begitu luar biasa. Nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya kesaktian Pancasila ini ya, Bang ya. Boleh. Oke, baik. Kemudian untuk menemani Bang JB Martin di sebelahnya ada Bang Agus Tama, SPDI. Selaku Kader GP Ansor Jambi. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Akbar. Salam kenal. Salam kenal, baik. Sehat, Bang Agus? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Jadi ini nanti melihat bagaimana GP Ansor juga sebagai salah satu organisasi yang besar di Provinsi Jambi terkait dengan bagaimana menggerakkan pemuda-pemuda dan juga program-program apa saja yang sudah diberikan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741-66385 atau di 0811-743-3133. Nah, tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa Hari Kesaktian Pancasila ini bentuknya adalah momentum peringatan yang harusnya sama-sama kita ilhami, kemudian juga sama-sama kita menjadikan refleksiologi. Nah, kalau mendalami makna, Bang Agus, melihat bagaimana makna Hari Kesaktian Pancasila ini saat ini di kalangan anak muda terkhususnya seperti apa, Bang? Berbicara mengenai masalah kesaktian Pancasila itu tidak terlepas dari Pancasila itu sendiri, bahwa negara sudah melewati masa-masa, momen-momen tragis ataupun momen-momen yang memang krisis untuk menjadi sebuah negara. Bahwa negara ini membutuhkan komitmen dalam bernegara itu sudah pasti. Nah, gejolak-gejolak sebelum lahirnya kesaktian Pancasila dimotori juga sebahagian besar adalah pemuda. Maka pentingnya kesaktian Pancasila ini adalah bagaimana kita memahami Pancasila itu sendiri sebagai ideologi bernegara, sebagai tonggak bernegara, sebagai kita mengawal negara kita ini menuju peradaban global yang memamerkan sebuah ideologi yang sudah kita buktikan bahwa kultur budaya yang sangat banyak itu bisa menyeimbangkan antara persatuan budaya, sosial, dan kerjasama yang kita lakukan di berbagai etnis maupun perdagangan dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Baik, intinya adalah bagaimana melihat perbedaan dan juga warna yang ada di Indonesia sebagai culture dan lain-lain ini bisa menjadi pemersatu seperti itu ya, Bang ya. Nah, kalau Bang JB Martin seperti apa nih pandangannya, Bang, ketika melihat momentum kesaktian Pancasila ini, Bang? Kalau Hari Kesaktian Pancasila yang 1 Oktober, tentu tadi saya sepakat, jadi saya menambahkan bahwa dia tidak terlepas dari peristiwa 30 September yang tahun 1965 di mana PKI melakukan pengkhianatan kepada negara. Kita ingat juga PKI itu kan sudah 2 kali berkhianat. Pertama tahun 1948 di Madiun, kemudian 1965 dengan dia melakukan penculikan kepada jenderal-jenderal di TNI Angkatan Darat. Jadi kalau kita mau ngomong kesaktian Pancasila, di sanalah
diuji Pancasila itu sebagai ideologi bangsa, karena kita pahami PKI berideologi komunis, kemudian dia ingin mengubah ideologi bangsa menjadi komunis juga berarti, dan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara ideologi berbangsa, bersama-sama TNI dan masyarakat dia menumpas pemberontakan itu, terlepas ada peristiwa kontroversial di sekitar G30 SPKI dan 1 Oktober itu. Baik, berarti membalikan lagi bahwa kita sudah memiliki ideologi negara yang memang sudah pakem disepakati oleh pendiri-pendiri bangsa kita waktu itu, dan bagaimana ini terus diberlanjutkan makna, cita-cita dan juga mimpi untuk Indonesia ke depannya seperti itu. Nah, kalau melihat lebih jauh lagi dan lebih dalam, Bang Agus, tadi kan melihat anak muda nih, apakah anak muda sekarang masih ingin terlibat lebih jauh terkait dengan ideologi Pancasila, ataukah memang ada perbedaan dan gelombang yang kalau saat ini kan kita banyak dengar, wah Pancasila sepertinya sudah tidak idealis lagi untuk bangsa kita atau dan lain-lain. Ini seperti apa sebenarnya Abang melihat anak muda saat ini, Pak? Dari kami pribadi bahwa di Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri bahwa organisasi yang sifatnya kader. Artinya setiap kaderisasi pasti mempunyai materi dan punya nilai yang harus kita bangun di dalam diri kader. Artinya sebenarnya relevansi Pancasila sampai kapanpun tetap relevansi. Terkait kedepannya ada kontroversi bahwa kemudian pemuda-pemuda sekarang berkembang dengan pemikirannya dan mengatakan bahwa tidak relevansi, itu sangat tidak tepat. Yang kemudian nanti ketidakrelevansi itu adalah sebenarnya ketidakpahaman terhadap sejarah dan kontekstual Pancasila itu sendiri. Kalau mau kita kaji untuk Pancasila itu sendiri bahwa semua sudah mencakup di sana. Artinya kenapa dulu orang-orang yang beda bahasanya, beda budayanya bisa bersatu untuk memerdekakan bangsa ini, itu tidak terlepas dari kesepakatan yaitu yang bernama Pancasila. Artinya untuk fanatisme akan dibangun itu lewat sejarah yang sekarang harusnya kita gali lagi lebih dalam, karena sejarah itu membuat loyalitas kita terhadap negara itu lebih kental. Karena apa? Karena kalau kita mau mengkaji sekarang, kita ini adalah estafet kepemimpinan untuk menjaga, bukan membentuk. Jadi ketika untuk menjalankan kepemimpinan, maka sejatinya harus tahu sejarah. Ketika harus mengerti konteks Pancasila, ketika tidak mengetahui sejarah, maka akan hilang nilai-nilai Pancasila di dalam diri anak bangsa itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik. Berarti kalau saya menangkap garis bawahnya adalah kita harus belajar dari sejarah dan masa lalu agar memang tidak terulang kembali ataupun juga akhirnya menjadi lebih baik ya Bang ya. Dan tadi yang saya garis bawahi dari Bang Agus menariknya adalah kita ini adalah melanjutkan, bukan membentuk. Seperti itu ya Bang. Baik. Kalau Bang Martin seperti apa Bang melihat situasi anak muda saat ini dengan ideologi Pancasila dan hal-hal lainnya menyertai Bang? Sebenarnya Pancasila itu sampai kapanpun tetap relevan karena itu ideologi bangsa kita. Kita udah sepakat dasar negara kita Pancasila, kepribadian kita juga berdasarkan Pancasila. Hanya saja saya pikir banyak paham-paham ideologi-ideologi transnasional yang masuk, baik itu mohon maaf, ada paham komunis, ada paham liberal, fasis, sosialis. Nah, paham-paham itulah yang kemudian mencoba mengambil tempat di jiwa-jiwa anak muda. Kita bisa memahami ada perasaan memberontak kepada dari hati anak-anak muda. Oh, ternyata Pancasila gitu-gitu aja. Sebenarnya, oh ternyata kalau mereka orang jiwa-jiwa pemberontak lebih suka ke paham-paham yang lebih ke kiri ya, Bang ya. Tetapi di saat dia menghayati bahwa Pancasila itu adalah kepribadian bangsa, sebenarnya sampai kapanpun Pancasila tetap relevan. Hanya saja penghayatan, pengamalan Pancasila yang kurang di jiwa-jiwa anak muda. Karena pendidikan formal maupun pendidikan informal mereka jarang menikmati itu. PKN, PPKN, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan Pancasila. Berapa jam pelajaran yang mereka dapat dalam 1 minggu? Paling cuma 2 jam pelajaran. Begitu juga di
di kampus, satu mata kuliah, 2 jam mata kuliah. Nah, itu yang kurang, karena itu harus ditambah dengan pendidikan informal melalui organisasi-organisasi kader. Karena saya pahami kayak GP Ansor, PMII, ada HMI, ada Muhammadiyah, dia memiliki paham keislaman dan kebangsaan, dan itu sudah pakem mereka. Jadi kalau memang misalkan Pancasila dianggap tidak relevan, saya pikir karena anak-anak muda kita itu sudah direcoki dengan paham yang lain. Ideologi mana yang menurut mereka sesuai dengan jiwa mereka, itu saja. Karena itu tugas kita, anak-anak muda yang beraktivisme, yang berkolaborasi dengan pemerintah, juga harus penguatan ideologi itu harus ditanamkan baik di pendidikan formal maupun di pendidikan informal. Jadi masih tetap relevan. Masih tetap relevan, baik. Nah, tadi Bang Agus, maaf maksud saya, ini melihat tadi kan sudah diceritakan lebih jauh juga dari Bang Martin dan melihat situasi dan kondisi memang anak muda saat ini. Nah, kalau kita tarik lagi benang merah lebih lanjut dan lebih jauh, melihat persatuan kesatuan, karena balik ke tema kita adalah pemuda yang menjaga tonggak pemersatu kita. Apakah melihat pemuda sekarang keinginan untuk terus bersatu, kemudian keinginan untuk terus bersama-sama membangun, dan ini bagaimana, Bang? Kalau terkait pemuda menjadi tonggak pemersatu, dari dulu sudah diterapkan bahwa giroh pemuda itu tidak bisa dibatasi. Dan sebagai pengganti daripada giroh itu, mereka tidak bisa hanya berdiri sendiri. Mereka harus berkumpul. Sehingga kedepannya pemuda, itu mempunyai organisasi-organisasi ataupun perkumpulan, maupun paguyuban, maupun komunitas, itu untuk mengekspresikan gairah apa yang mereka inginkan. Bahwa kesepakatan orang-orang banyak itu tidak mungkin kesepakatan untuk menghancurkan. Itu sudah tertera di dalam hadis Nabi. Artinya, kalau kamu membingung dalam satu kelompok, dalam banyak-banyak kelompok, maka pilihlah kelompok yang banyak. Artinya, memang dari dulu Nabi itu mengajarkan tentang kepemudaan yang harus berkumpul, yang harus membentuk sebuah organisasi, kalau bahasanya kita sekarang, itu untuk mencapai satu tujuan. Sehingga tujuan tersebutlah yang kita bawa, mau dia nanti arahnya kemana, itu nanti tinggal kesepakatan pemuda. Artinya nanti puncaknya pemuda mempunyai peran penting. Apalagi sekarang di momen Pilkada itu memang survei dari manapun yang pemilih terbanyak adalah generasi Gen Z. Nah, itu juga yang menjadi tema kita pada hari ini, bahwa memang punya peran penting, yang mempunyai emosi yang labil, yang mempunyai emosi yang stabil ataupun tidak stabil, itu tergantung nanti dari pendidikan-pendidikan yang mereka dapat. Untuk itu kita dari semua sektor harusnya bisa bekerja sama untuk menjaga kondisivitas dari kepemudaan. Mau dari dia emosionalnya, mau dari dia mentalitasnya, itu harus tetap kita jaga bersama. Baik, ini ekspektasinya ya Bang, keadaan yang seharusnya. Tapi kalau kita membahas tentang realitas, seperti apa Bang Martin? Apakah memang ada keinginan anak muda yang ingin terlibat seperti itu? Karena kan sekarang, apalagi nih kalau dibilang sekarang generasi strawberry, kemudian generasi milenial Z dan lain-lain, ini milih rebahan aja, ngapain ikut organisasi gitu ya, itu salah satunya. Nanti kita akan bahas ya Bang. Kita tahan dulu Bang Martin dan juga Bang Agus. Ini begitu menarik pembahasan kita terkait dengan bagaimana sebenarnya pemuda ini memiliki peran penting dalam membantu dan juga membentuk nih persatuan Indonesia ke depannya agar lebih baik. Tapi kita akan tahan terlebih dahulu. Usai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana pemuda sebagai tonggak penggerak dan juga pemersatu bangsa. Kalau tadi kita membahas di segmen pertama bagaimana sebenarnya situasi, memaknai dan momentum dari kesaktian Pancasila yang diperingati pada hari ini dan juga gerakan kepemudaan lainnya, ini juga adalah salah satu jalan sebenarnya untuk membentuk jiwa-jiwa nasionalis, kemudian juga keinginan untuk terus berkelompok, kemudian membentuk sebuah gerakan yang positif dan lain-lain. Tapi tadi ada PR ya memang ketika kita membahas tentang keinginan anak muda. Ini biasanya hambatannya kalau sebuah organisasi adalah kaderisasi, keinginan untuk bergabung dan mencari bibit-bibit unggul yang nantinya bisa memimpin seperti itu di masa yang akan datang. Nah, seperti apa sebenarnya kalau kita melihat realita di lapangan, Bang Martin? Sebenarnya kalau
kita lihat generasi anak muda sekarang 17 hingga, kalau pemuda itu menurut di organisasi kami kan umur 17 sampai 40 tahun. Jadi anak-anak SMA, anak-anak kuliah, pasca kuliah ataupun dia S2 itu sebenarnya masih dikatakan pemuda. Persoalannya adalah minat anak-anak muda itu untuk aktif berorganisasi, minat anak muda untuk kemudian ikut kegiatan sosial, kegiatan, bahkan misal saya tinggal di satu RT, di satu desa, oh ada kegiatan Karang Taruna, mereka lebih senang tinggal di rumah daripada ikut kegiatan-kegiatan Karang Taruna ataupun pemuda masjid. Itu saya pikir karena brainstorming atau sosialisasinya yang kurang menarik bagi mereka. Apaan itu ikut Karang Taruna, apaan ikut organisasi. Nah, kalau kita sebagai orang yang sudah berorganisasi mampu mengemas kegiatan-kegiatan itu dalam kegiatan yang mereka sukai, seperti oh kita mau turun ke lapangan, kemudian kita blow up di media Instagram. Saya perhatikan banyak kegiatan-kegiatan yang seru yang bisa mereka ikuti, dan mereka pun jadi semangat untuk mengikuti itu. Jadi tidak monoton harus pelatihan 3 hari 3 malam, harus monoton harus mengikuti pelatihan kaderisasi, tapi bisa kita ubah dari indoor ke outdoor, ke lapangan, dari kemudian hanya textbook kita jadikan dalam kegiatan sosial. Kita turun membersihkan masjid atau kita turun membersihkan perkarangan di sekitar kita, itu sudah kegiatan aktivisme anak-anak muda daripada dia rebahan. Gitu. Baik, berarti membentuk kegiatan yang sebenarnya menyenangkan seperti itu untuk anak muda biar tergabung. Nah, kalau membahas tentang ketertarikan anak muda, kalau kita istilahnya bukan survei juga, tetapi ketika kita mengakses media sosial dan lain-lain, anak muda ini mudah sekali untuk terpancing dan terpecah belah seperti itu. Nah, bagaimana Bang kalau melihat situasi saat ini? Karena dikit saja ada sentilan atau isu ataupun juga hal-hal yang bisa membuat anak muda mengeluarkan opininya secara mungkin positif, tapi karena memang konteksnya adalah sesuatu yang tidak baik seperti itu, ini bagaimana Abang melihatnya, Pak? Jadi kalau yang namanya pemuda itu biasanya untuk yang sekarang, realitas sekarang pemuda itu tidak lagi bisa kita bentuk melalui apa yang kita sajikan. Nah, untuk pemuda-pemuda sekarang itu biasanya kita dulu yang menawarkan, bukan kita yang menetapkan. Itulah pemuda yang kita lihat sekarang ini, sehingga organisasi-organisasi yang ada ataupun kelompok maupun pemerintah itu harus mengikuti gayanya anak muda. Sehingga sekarang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau di eranya digital sekarang, maka pemerintah, ormas dan paguyuban sekalipun harus bergerak di bidang itu. Karena melalui bidang-bidang tersebut kita bisa merekrut anak-anak muda, sehingga memang anak-anak muda sekarang itu lebih cenderung, kalau kita pertanyakan, ini hasil daripada survei di Pasuruan terkait dari kader GP Ansor itu sendiri pernah mensurvei bahwa minat-minat daripada kepemudaan itu, bahwa ketika kita tanya itu GP Ansor, ketika kita tanya itu PMI atau HMI atau GMNI atau Muhammadiyah, dia banyak tidak mengenal itu, Bang. Nah, karena apa? Karena mereka lebih terfokus apa yang mereka hobi. Jadi ketika mereka sukanya otomotif, maka mereka bakal membentuk otomotif itu sendiri. Sehingga harus ada kolerasi antara tujuan daripada organisasi kepada minat-minat pemuda yang ada sekarang ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, berarti kalau membahas tentang organisasi ya Bang, adalah membentuk agar anak muda ini minatnya tertarik gitu ya. Tapi kalau kita membahas tentang konteks anak muda yang sebenarnya saat ini mudah sekali untuk diprovokasi dan lain-lain, itu seperti apa, Pak? Karena memang di masa-masa anak muda sekarang ini memang rawan terhadap isu-isu itu sangat rentan. Sehingga harus ada pendidikan-pendidikan, mau dia sektor dari pendidikan formal ataupun informal, dari rumah ataupun di luar rumah, yang membuat nanti saringan-saringan daripada berita yang mereka dapat itu bisa kita terus jaga, sehingga perlu pendampingan di seluruh semua stakeholder yang ada di pemerintah maupun non pemerintah untuk menjaga pemuda kita sekarang. Karena seperti yang kita tahu sekarang adalah bahwa pemuda sekarang adalah pemimpin hari ada esok. Jadi ketika mirisnya kita melihat pemuda pada saat ini, itu betapa mirisnya nanti kepemimpinan kita ke depan. Sehingga
banyak, semua tanggung jawab itu tidak tertumpu kepada pemerintah. Itu juga Ormas juga bertanggung jawab. OKP juga bertanggung jawab di semua sektor kepemudaan yang akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di masa depan. Baik. Seperti itu. Baik. Nah, kalau misal tadi Bang Martin kita mendengar dari Bang Agus memang situasinya seperti ini dan anak muda saat ini kenapa mudah sekali untuk gampang mudah diprovokasi, gampang mudah dipecah belah dan lain-lain. Padahal kita tadi sudah sepakat di awal bahwasanya anak muda harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan tadi. Itu bagaimana sebenarnya, Bang? Sebenarnya kalau anak muda mudah terpapar hoaks, berita-berita yang menurut mereka unik, bukan unik sebenarnya. Oh, berbeda. Itu sebenarnya perkaya literatur. Kita juga butuh kalau informasi kayak di TikTok, Instagram itu jangan sudah kita tonton langsung kita sharing. Jangan, tapi harus disaring dulu, baru kita sharing. Jadi berpikir dulu, oh ini benar nggak sih? Kalau misalkan ini ternyata bombastis, hoaxnya, tentu kita harus baca dulu apa benar dari sumber yang benar juga. Tetapi kalau kita tanpa pikir panjang, ini lagi rebahan ternyata ada hoax, misalkan yang lagi heboh sekarang apa ya? Yang lagi heboh sekarang tentang hoax Putra Mulyono atau apa segala macam. Nah, itu kita saring dulu, benar nggak atau enggak? Atau memang itu benar, tetapi sebenarnya itu negatif. Nah, misinformasi ini kan framing-framing di media ya, taulah ada agenda, hidden agenda yang mereka lakukan. Tetapi anak muda ya sebagai agen perubahan, sebagai generasi pemuda adalah pemimpin di masa depan, ya perkaya literaturnya, kemudian saring dulu apa benar atau tidak. Tetapi kalau dia basing sembarangan membaca, sembarangan menonton, kemudian dia langsung sharing, itu ya jelas salah. Kita perkaya literatur, itu aja sih sebenarnya. Baik, kalau misalnya kita melihat kemampuan, Bang, lebih jauh, Bang Agus, apakah anak muda Indonesia ini atau di khusus Provinsi Jambi dan juga mungkin di organisasi-organisasi kepemudaan ini kemampuan untuk melihat sebuah informasi, mengolah dan juga mengakses informasi lebih jauh? Karena terkadang juga di luar dari anak muda, organisasi-organisasi kepemudaan juga terkadang mudah sekali untuk dipantik untuk berita bohong ataupun agenda-agenda tertentu. Seperti apa, Bang? Jadi kalau terkait misalnya pemuda itu mudah sekali terkontaminasi, itu sebenarnya nanti larinya ke pengawasan itu sendiri, bahwa pengawasan itu sangat penting. Jadi kalau kita memandang sudut pandang bahwa pemuda sekarang itu sangat kacau balau, tentu tidak akan ada DPRD provinsi ataupun RI itu DPRD yang termuda, seperti yang kemarin itu, yang termuda di umur 23 tahun. Jadi tinggal kita melihat sudut pandang bahwa pemuda sekarang itu seperti apa. Kalau kita mau membahasnya yang kriminal yang sering terjadi itu terkait pemberitaan, ya kita fokusnya bahwa nanti brainstormingnya yang terjadi sekarang adalah pemuda sangat rusak. Padahal kalau kita melihat di kacamata yang lain bahwa banyak kok yang berprestasi, banyak kok yang sampai go internasional, sehingga kita itu yang poin pentingnya adalah pengawasan di semua sektor, bahwa tidak terlepas anak-anak muda yang sukses di sebagian pemuda dan anak-anak yang terkait kriminalitas dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari bahwa pengawasannya yang sangat kurang dijaga. Maka masalah masuknya pemuda itu nanti dia bisa berubah lewat hoaks dan lain sebagainya, itu tergantung pengawasan. Jadi untuk pengawasan itu sendiri sangat penting bagi orang tua dan harus memahaman. Jadi sebenarnya kita sudah sukses bernegara dan bernasionalis di era tahun 2024 ini, tinggal lagi bagaimana kita mengawasi itu. Era digital sudah masuk, bahwa informasi sudah masuk, dan pengawasan bagi kami GP Ansor itu sangat penting, dan kita akan terus mengawal itu sampai kapanpun. Mungkin seperti itu, Bang. Baik, berarti kalau misal tadi membahas tentang bagaimana melihat situasi dan kondisi, memang framing tadi ya, Bang, ya. Kalau misal kita mungkin terfokus tentang bagaimana permasalahan ini menjadi area yang harusnya kita bisa kembangkan lebih lanjut, kemudian mungkin kemajuan yang sudah ada dipertahankan dan terus ditingkatkan, itu mungkin menjadi salah satu poin penting untuk kita melihat bahwasanya anak muda ini segmentednya beragam seperti itu ya, Bang, ya. Tidak hanya tentang permasalahan, tetapi juga ada anak-anak muda yang sudah sangat berprestasi dan punya kegairahan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau Abang
tadi seperti apa Bang? Kalau Bang Martin melihat situasi kemampuan anak muda, tadi sebenarnya Bang Martin sudah membahas lebih sedikit di awal tentang sebenarnya anak muda ini tertarik dengan hal-hal yang sebenarnya ini tidak baik, tetapi memancing keingintahuan dan akhirnya bisa diolah. Dan ini bagaimana Bang kemampuan mengolah informasi anak muda saat ini Bang? Anak muda itu sebenarnya sama seperti kita juga. Bad news is good news. Jadi kalau ada berita yang bombastis, ada berita yang wow, atau berita tentang artis selingkuh, mereka cepat nyari apa sih, benar nggak sih? Nah, tetapi kalau berita-berita yang anak muda berprestasi, oh kita bentar lagi lolos Piala Dunia bola kita, atau ada yang dapat medali Olimpiade kemarin, itu nggak terlalu exposure-nya nggak diminati anak muda. Nah, karena itu kalau yang kayak gitu ya perlu kita kalau boleh kita katakan kita propaganda. Setiap good news is good news. Jadi berita-berita yang baik itu ya kita propaganda, perbanyak media exposure-nya, baik di Instagram, di Facebook maupun di TikTok. Nah, yang paling banyak exposure di media sosial itu kan bad news semua, atau hal-hal yang kalau mohon maaf di TikTok itu wanita-wanita yang disukai, yang di like itu ada wanita yang bergoyang, hal-hal yang resensi film yang pakai AI. Nah, kalau kita mau anak muda ini berkembang, meningkatkan kapasitasnya, ya coba hal-hal yang baru, jangan cuman melakukan menonton saja, memanfaatkan teknologi, tetapi kita sebagai inovator dalam teknologi itu. Dan saya yakin jika kita punya minat ke teknologi, saya yakin anak muda akan menguasai masa depan. Gitu. Baik, berarti memang tidak bisa dipungkiri juga saat ini teknologi juga sangat erat dan dekat sama kita ya. Karena tadi seperti yang disampaikan Bang Agus juga, kita sudah banyak nih terakses sama beragam hal, tapi bagaimana cara kita mengolahnya lebih lanjut ya Bang ya. Nah, kalau terkait dengan bagaimana sebenarnya anak muda ini secara positifnya adalah, kalau Abang melihat terlibatnya anak muda atau keinginan anak muda dalam pembangunan, dan juga sejauh apa sih keterlibatan anak muda sampai saat ini untuk pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Jambi ataupun di nasional, seperti apa Bang? Kalau kepemudaan terlibat dalam pembangunan itu sebenarnya kalau kita kaji sekarang itu dari dulu-dulu sudah terlibat dalam pembangunan. Untuk eksistensi di dalam bidang hukumnya bahwa terlibat di dalam pencalonan dan lain sebagainya, itu sebagai role model anak muda yang harus kita kawal ke depannya, bahwa nanti ketika beliau memimpin, pemuda-pemuda yang terpilih ke depannya itu bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan keterlibatan itu mulai dari di tahun 2019 ketika kami melihat itu pemuda sudah berperan penting, sudah melek terhadap pembangunan, sudah melek terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, bahwa sisi positifnya untuk merubah pembangunan itu lewat kekuasaan. Sehingga mulai dari kemarin pilkada dan pilpres kemarin itu banyak yang ikut andil, sehingga banyak sekarang itu termasuk ya mayoritas anak-anak muda sudah bisa ikut andil dalam membangun. Tentu saja dengan pengawasan-pengawasan yang harus kita dampingi sebagai masyarakat, yang harus kita kawal bagaimana nanti anak muda ini menata pembangunan, menata arah kebijakan pemerintah untuk mengelola daerah kita masing-masing. Gitu, Bang. Baik, berarti ini keterlibatan pemuda dalam pembangunan berbasis politik dan hukum juga ya Bang ya. Tapi nanti kita akan lebih lanjut lagi. Bang Martin, seperti apa di luar dari politik dan hukum, apakah ada yang harusnya bisa dilakukan anak muda? Jadi jangan hanya menunggu ya Bang ya, tetapi ada yang bisa dilakukan ya. Tapi kita tahan dulu ya Bang Martin ya. Karena ini menarik sekali pembahasan kita bagaimana melihat situasi terkini dan juga kondisi anak muda di Indonesia. Salah satu tadi disampaikan oleh Bang Agus, tergantung lagi sudut pandang seperti apa yang kita lihat. Apakah memang memframing anak muda dalam sisi negatif yang perlu di areanya diperkembangkan lebih lanjut atau diperbaiki? Apakah memang ada anak-anak muda yang sudah saatnya ini udah sangat-sangat luar biasa? Tapi kita akan tahan seperti apa sebenarnya kondisi dan situasi lebih lanjut dan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana pemuda ini sebagai tonggak penggerak untuk persatuan bangsa kita. Tadi di segmen sebelumnya sudah melihat bahwa anak muda bisa terlibat dengan banyak hal, salah satunya bisa di bidang politik dan hukum. Tapi lebih lanjut, sebagaimana ini keterlibatan anak muda dalam pembangunan dan mungkin apa yang harusnya dilakukan, memfasilitasi anak muda seperti apa? Boleh Bang Martin seperti apa, Bang? Kalau teori pembangunan itu kan, kalau zaman dulu kita dari top down. Sekarang kita membangun itu dari bottom ke up. Maknanya bagaimana? Kalau dulu kita dari pemerintah pusat turun ke provinsi, turun ke kabupaten, turun ke kecamatan, turun ke desa. Sekarang kita bagaimana membangun itu dari bawah, dari desa. Nah, peran pemuda itu bisa masuk ke desa. Kan banyak program-program pemerintah sebagai sarjana penggerak desa, juga ada dana desa, ini pengelolaannya melalui BUMDes. Itu perlu kolaborasi sebenarnya. Nggak signifikan ini menjadi perannya orang-orang tua, tetapi juga kolaborasi bagaimana orang tua dengan pengalaman dan kebijaksanaannya memberikan semangat ke anak-anak muda dengan semangat dan energi yang mereka punya. Jangan sampai semangat dan energi yang mereka punya malah beralih ke hal yang negatif. Saya pikir kalau pola pembangunannya dari bottom up, anak-anak muda bisa kembali ke desa. Jangan lagi balik, oh saya pengen ke kota. Misalkan saya sudah sarjana, enggak. Baik, Bang. Enggak, ya. Ya, kita tahan dulu ya, Bang ya. Iya, boleh. Ini seperti ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu, masih pembahasan dengan Bang Martin. Tadi menarik nih, kita akan tahan dulu ya, Bang Martin ya. Iya, halo, benar. selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, selamat sore. Selamat sore, ini pasti Pak Yudi di Telanai. Ya, Baik, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah, baik. Baik. Mas Azed. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, tentu. Ya, terima kasih Bung Azed. Tentu waktunya sangat singkat. Saya harus dapat menyampaikan singkat, padat, tepat. Nah, dikit sekali waktu saya. Yang pertama, yang saya hormati para narasumber, aktivis atau yang lebih tepat organisatoris ya, yang ada di Provinsi Jambi, yang saya hormati. Pertama-tama ya tentu kita cukup memprihatinkan ya, satu gerakan G30 SPKI ini yang sangat biadab tentunya. Ini merupakan cermin, merupakan pandangan bagi pemuda ke depan bahwa ini tidak akan mungkin terjadi lagi. Nah, berkaitan dengan Pancasila, ya tentu Pancasila ini sudah berurat berakar dari dulu, sekarang maupun yang akan datang. Dia akan menempuh dari dia merupakan pandangan hidup, gaya hidup, apalagi. Ya itulah yang melekat pada tubuh bangsa Indonesia. Tidak ada di negara manapun, tidak ada, cuma satu di negara Indonesia Pancasila. Tidak ada, itu bukan aneh, tapi itulah nyatanya. Tidak ada di negara lain. Jadi itu yang perlu kita sikapi, bahwa bukan aneh, tapi itulah kenyataannya berpancasilais. Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa kalaulah Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar hidup bangsa Indonesia, tentu para organisatoris ini sudah tidak diragukan lagi keanggotaannya Pancasilanya, gaya hidup untuk sehari-hari Pancasilanya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, kita mempunyai suatu progres Indonesia ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, yang menjadi pertanyaan organisatoris membuat kaderisasi ini dengan berbagai macam persoalan kepemudaan. Ya bukan kita, kalau pemuda zaman dulu itu paling enak itu mengarahkannya, ada P4 dan sebagainya untuk mempedomani Pancasila itu. Tapi kan sekarang sudah tidak ada lagi, kabur. BPIP aja kita lihat sendiri sudah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Bayangkan BPIP itu, ya burunya Pancasila, bayangkan. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi itu? Dan tentu organisatoris ini sudah mampu sekali
untuk memandang Pancasila itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana persiapannya para pemuda ini untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin negara maju kita nanti 2045 nanti? Apa pointer-pointernya yang paling penting? Itu yang paling penting. Baik. Menurut saya ya salah satunya ya tidak lain selain dia memang Pancasilais, tapi adalah kejujuran. Nah, mencari orang jujur sekarang susah. Coba bayangkan, orang tidak perlu pintar, tapi jujur itu paling pintar. Pasangan mahal itu kan. Nah, inilah tantangan depan. Lantas mager, ya kan? Sudahlah, tidak jujur, mager pula dia, malas gerak. Iya. Ini akibat daripada kemajuan teknologi. Baik. Jadi tidak semudah itu Baik, para Pak Yudi. organisatoris ini untuk merekrut dan mengantarkan pemuda itu di 2045. Nah, ini yang mau kita dengar dulu apa kiat-kiatnya. Saya rasa demikian. Baik. Terima kasih. Ya, Pancasila tetap Pancasila. Sekali Pancasila tetap Pancasila. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi Ditelanai, penelpon setia kita di TVRI Jambi, dan juga tadi sudah memberikan begitu banyak terkait dengan masukan. Tapi ada muncul pertanyaan dari Pak Yudi, dan ini juga terkait dengan pembahasan kita di segmen ini, bagaimana sebenarnya kemampuan dalam anak muda mengatasi tantangan dan menghadapi perubahan, dan tentunya menghadapi salah satu tadi adalah generasi emas ataupun juga bonus demografi 2045. Nah, ke Bang Agus nih, Bang Agus melihat situasi saat ini, bagaimana sebenarnya harusnya organisasi memfasilitasi anak muda ataupun pemerintah agar memang mau tidak mau program itu akan membentuk anak muda sebagai generasi yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti apa, Pak? Baik, dari pertanyaan Pak Yudi, Pak Yudi tadi mengatakan bahwa dulu pemuda sangat mudah sekali untuk digerakkan. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu mereka adalah pelaku-pelaku sejarah, dan kita mempertahankan sejarah itu. Mungkin agak berat, karena apa? Karena kemungkinan anak muda, ada yang percaya, ada yang tidak. Karena sebahagian pemuda-pemuda butuh bukti untuk bahwa pemuda-pemuda dulu itu taat dan patuh terhadap apa yang mereka tuju. Nah, sekarang anak-anak muda harus kita tekankan, makanya pentingnya sejarah. Dari awal saya sampaikan bahwa sejarah itu nanti yang membentuk, yang menjadikan diri kader pemuda-pemuda Provinsi Jambi itu untuk loyal terhadap dirinya, bahkan untuk negaranya. Kita tarik secara luas bahwa dulu ketika Indonesia itu dijajah, maka tidak ada seorang pun dari daerah manapun yang lari keluar daripada Indonesia. Kenapa? Karena membentuk nasionalisme, dan mereka sudah dipahamkan dengan tujuan untuk kemerdekaan. Sehingga bagi saya, menurut Gerakan Pemuda Ansor, poin-poin untuk menuju Indonesia Emas itu harus kita satukan dulu persepsi bahwa kita adalah pelaku sejarah untuk kedepannya menjadi Indonesia Emas. Dan yang kedua, ketika kita sudah paham bahwa tujuannya itu dan kita satukan itu, maka untuk mempersatukan anak muda itu harus meyakinkan bahwa kita adalah pelaku-pelaku sejarah hari ini. Kalau mereka yang dulu para pahlawan itu di zaman dulu pelaku sejarah untuk membentuk sebuah negara dengan berdasarkan Pancasila, sekarang kita pemuda untuk merubah Indonesia menjadi Indonesia Emas dengan tetap menggunakan Pancasila. Poin-poinnya adalah dengan tidak mengkaburkan sejarah itu sendiri, dengan berkomitmen menguatkan lagi poin-poin yang ada terdahulu yang baik dan mencampur dengan tradisi yang sekarang yang lebih baru, yang lebih baik lagi, terkait misalnya digitalisasi, terkait dengan isu-isu yang berkembang. Kita harus mengawal itu semua, sehingga percayalah kepada anak-anak muda sekarang, kita adalah pelaku-pelaku sejarah untuk Indonesia Emas di tahun yang akan datang. Baik, istilahnya adalah beradaptasi dengan perubahan ya Bang ya, karena balik lagi kita sudah diberikan fasilitasi kemajuan teknologi, harusnya bisa mempermudah kita. Ibaratnya dua mata pisau ya Bang Martin ya, kalau misal digunakan dengan baik akan membantu pekerjaan, tapi bisa jadi kalau disalahkan bisa melukai dan lain-lain. Nah, kalau Bang Martin seperti apa nih respon dari pertanyaan Pak Yudi tadi, dan apa sebenarnya yang harusnya dilakukan untuk anak muda Indonesia? Saya sepakat tadi kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045. Apa yang akan terjadi di Indonesia
tahun 2045. Yang pertama adalah bonus demografi, di mana jumlah angkatan muda, anak-anak muda dari 17 sampai 40 itu lebih besar daripada generasi yang di atasnya. Dan bonus demografi ini tidak akan terulang 2 kali, karena bonus demografi itu hanya di 2045. Nah, kalau anak mudanya tidak dipersiapkan dari sekarang, anggap saya umurnya 30, maka 2045, maka saya akan berumur sekitar 50-an. Nah, saya akan menjadi orang tua. Di saat ideologi Pancasila saya kurang, maka saya mengajarkan ke anak-anak saya juga akan kurang. Karena itu yang paling utama ya pendidikan. Pendidikan itu baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kalau pendidikan tentang Pancasila, PPKN atau PMP, kalau tadi Pak Yudi ngomongi tentang P4, penataran P4. Saya waktu SD masih menerima penataran P4 itu, tetapi di sekarang apakah di SMP, SMA maupun di kuliah kita masih mendapatkan penataran P4 itu? Kan tidak. Karena itu harus lebih kreatif lagi, propagandanya bisa melalui media sosial. BPIP, tadi nyinggung BPIP, seharusnya BPIP itu berbicara tentang bagaimana pengamalan penghayatan Pancasila itu memang benar-benar dirasakan anak-anak muda. Anak muda sekarang hobi rebahan segala macam dengan scroll TikTok, maka BPIP masuk ke media sosial, scroll TikTok dengan memberikan propaganda dan exposure tentang Pancasila. Pancasila itu baik, Pancasila itu ideologi bangsa, karakter bangsa, kepribadian bangsa yang memang harus dimiliki oleh masing-masing anak muda. Kemudian juga perlu kita teladan yang baik. Ada bagaimana anak muda itu mau mendengarkan seorang pemimpin, oh Pancasila itu adalah kepribadian bangsa, saat pemimpin itu juga tidak memberikan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila. Karena itu anak muda juga butuh sosok teladan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu memang di tataran praktis, bukan hanya teori. Kalau teori kita textbook selesai baca, tapi praktis itu, yang praktikal itu susah. Bagaimana kita mendapatkan pendidikan agama, sholat, kemudian bersedekah, tapi prakteknya banyak anak muda yang jarang sholat. Begitu pula dengan Pancasila, Pancasila itu kepribadian dan segala macam, tetapi di saat tidak dipraktekkan ya sama juga bohong, hanya jadi textbook, jadi kitab suci yang jarang dibaca. Gitu kalau menurut saya. Baik, intinya adalah harus diinternalisasikan, di luar diinternalisasi, tapi juga harus diimplementasikan lebih lanjut ya Bang ya. Jadi tidak tataran praktisinya, atau anak-anak muda bisa menerapkan setiap sila dengan sempurna seperti itu ya Bang. Jadi tidak hanya textbook, tetapi memang sudah dilakukan. Nah, ini menarik nih. Tadi kalau kita membahas tentang program yang harusnya diberikan pemerintah, fasilitasi dan lain, tapi kalau kita membahas tentang anak mudanya sendiri, apa yang harusnya dilakukan seorang anak muda dengan usia yang memang bisa memberikan banyak hal, dan apa saja kiat-kiat atau tipsnya yang bisa diberikan Bang Agus? Untuk apa saja yang bisa diberikan pemerintah terhadap anak muda itu, di semua sektor pemerintah harus siap sedia, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, harus siap memfasilitasi anak pemuda untuk bisa mengembangkan dirinya demi kemajuan daerah, negara, dan keluarganya, terutama keluarganya sendiri. Bahkan kalau sekarang itu untuk mengejar karir itu tidak lewat lagi kerja keras, terkadang dengan viral, walaupun terkadang bad news, good news, itu sekarang pemerintah harus juga bergerak di bidang situ. Artinya batasan-batasan seperti apa yang harus mereka dapatkan ketika mendapatkan kesuksesan, dan fasilitas-fasilitas apa sehingga nanti tidak menjadi framing bahwa untuk menjadi sukses dengan segala cara. Karena untuk sekarang itu masih berjalan ya Bang ya. Artinya untuk menjadi superstar, orang bisa saja melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dan itu juga pemerintah harus hadir di dalam segmen seperti itu. Sehingga apapun nanti yang minat daripada pemuda tersebut, maka pemerintah juga harus terjun sampai ke akar-akarnya. Sehingga pemuda-pemuda harus tahu batasan-batasan yang mereka lalui juga. Karena apa? Karena memang kalau pemuda tidak tahu batasan itu tadi, maka yang jadinya ya berita baik adalah menjadi berita yang tidak baik itu menjadi berita baik. Kalau seandainya ada pembangunan masjid itu langsung dilewat, ketika pemerkosaan itu lama dibaca, sehingga ya nanti
apa namanya kalau di YouTube itu algoritmanya ya munculnya seperti itu. Baik. Karena memang nanti di situ juga nanti pemerintah yang harus bergerak di bidang algoritma itu sendiri, bahwa harus betul-betul data, dan ini kan mulai teratur nih bahwa SIM card kita harus data diri yang benar, dan itu sudah bagus, dan kita harus mengawal itu dan sampai nanti ke akun-akunnya sebenarnya nanti. Nah, sehingga kalau memang itu benar-benar nanti di umur 17 tahun, maka walaupun nanti terlewat algoritma yang 17 tahun ke atas, maka harus dibatasi. Yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan algoritma itu khusus untuk di umur itu sendiri. Tapi kan ini proses, bahwa nanti ke depannya kita terus mengawal siapapun yang menjadi pemimpin ke depannya. Baik. Oke, kalau misalnya dari Bang Martin tadi kan eksternalisasi, bagaimana pemerintah. Sebenarnya kalau kita membahas tentang pemuda itu sendiri, harusnya seperti apa? Pemuda itu ya bagaimana kita, kalau generasi sekarang strawberry, mereka kan lembek, disakiti sedikit, ngeluh, ngadu ke orang tua. Banyak kejadian-kejadian bagaimana seorang guru mau mendisiplinkan muridnya, malah yang terjadi guru itu dikriminalisasi. Nah, itu yang kemudian kita harus dari rumah tangganya, ya daya juang dan effortnya juga harus diberikan. Jangan kemudian kita sering memanjakan anak-anak kita, karena secara tidak langsung di saat kita selalu memberikan apa yang mereka inginkan, secara tidak langsung kita memanjakan dan memberikan mereka karakteristik bahwa kalau aku nggak dapat ini maka saya akan memberontak. Maka ada jiwa arogan dan daya juang yang mereka lewatkan itu. Jadi saya pikir kalau bagaimana anak muda menjalankan apa yang mereka inginkan, oke, boleh kita berprestasi, tetapi tolong daya juangnya juga, prosesnya dijalankan. Jangan kemudian kita ingin hasilnya yang baik, tapi prosesnya tidak kita jalankan. Begitu pula tadi menyambung dari penelpon tadi mengatakan bahwa anak muda itu mau dijadikan seperti apa di 2045. Saya takutnya di 2045, di saat angkatan muda kita, angkatan kerja kita lebih banyak daripada generasi di atasnya, banyak yang pengangguran. Banyak pengangguran, pikirannya macam-macam. Baik itu pahamnya mulai tereduksi, ideologinya mulai tereduksi. Kalau lihat yang hoak dia mulai terpantik, ya itu yang kita takutkan. Jangan sampai kita tidak siap untuk hal itu. Baik, berarti memang kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan kemajuan dan perubahan, apalagi yang menyambut Indonesia 2045 yang akan dalam waktu dekat akan kita nikmati secara bersama-sama. Di garis bawah tadi jangan sampai bonus demografi ini menjadi beban demografi seperti itu ya Bang ya. Karena memang harus ada perubahan dan gerakan yang harus kita lakukan. Kita akan masih kembali saudara usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa pembahasan kita sudah di segmen terakhir, dan ini memang panjang ketika kita membahas tentang pemuda dalam bentuk pemersatu bangsa. Dan kita akan mendengarkan closing statement ataupun juga penyampaian terakhir dari narasumber kita. Mungkin saya akan persilakan dari Bang Martin terlebih dahulu. Bang Martin, singkat saja boleh, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga anak muda di luar sana? Baik, Bung Karno pernah berkata, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kalau kita sekali melupakan sejarah, kita akan digilas oleh roda-roda sejarah itu. Maksudnya, anak-anak muda berkaca dengan peristiwa yang lampau, dijadikan pelajaran, maka kita ambil hikmahnya, mana yang buruk kita buang, yang baik kita ambil, sehingga kedepannya anak-anak muda Indonesia menjadi lebih kaya literatur, lebih kaya informasi, dan lebih siap menghadapi yang dikatakan Indonesia Emas 45. Jangan sampai kita sering termakan hoaks, jangan sampai kita terpapar oleh ideologi-ideologi di luar ideologi Pancasila, ideologi transnasional yang intoleran, yang kemudian membuat kita semakin jauh dari kepribadian bangsa Pancasila itu sendiri. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Bung Martin sudah hadir bersama kami pada hari ini, dan selanjutnya saya minta kesediaan dari Bang Agus. Silakan Bang Agus, apa yang disampaikan? Terima kasih Bang Akbar. Sebelum closing statement, kami dari Gerakan Pemuda Ansor mewakili daripada kader-kader
generasi muda NU Provinsi Jambi turut berbelasungkawa atas meninggalnya senior kami, orang tua kami, pendidik kami, penggerak daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah di Provinsi Jambi, yaitu almarhum Profesor Dr. As'ad Isma, sekalian daripada Rektor UIN STS Jambi. Untuk itu semoga beliau itu mendapatkan tempat sebaik-baik di sisinya. Baik, closing statement dari Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri bahwa kita mengalami ekonomi yang mengkhawatirkan, yang tidak ada kepastian. Kita mendapatkan isu-isu geopolitik yang semakin luas, perang yang makin luas. Untuk itu kita butuh satu catatan bahwa harus ada komitmen bersama untuk menjadikan bangsa ini menjadi damai dan tentram. Dan kami berpikir bahwa ada di Pancasila. Baik, terima kasih banyak Bang Agus dan juga Bang Martin. Dan demikian saudara pembahasan kita di Dialog Jambi Bicara pada hari ini. Jangan lupa saksikan Dialog Jambi Bicara di hari-hari berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Zed Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.